Tidar, salam Adita Karya, Mahatma Virya Negara Bakti dimanapun Anda berada. Selamat siang Taruni, selamat datang di podcast Taruna kita. Kali ini kita kedatangan tamu yang benar-benar inspiratif, karena Taruni ini mempunyai kelebihan yang lain daripada Taruni yang lain, yaitu Taruni Akademi Militer yang berasal dari Papua dan Maluku. Betapa tidak, sangat sedikit sekali kita temui Taruni yang berasal dari daerah tersebut. Sebelum Dea gali lebih dalam, kenalan dulu terlebih dahulu. Sampai begitu Mbak, saya ngomongnya grogi ya, karena mungkin di Magelang ini kan jarang saya bertemu dengan orang-orang dari luar Pulau Jawa, terlebih lagi dari Maluku dan Papua. Saya Dea dari Radio Tidar, mungkin kakaknya bisa perkenalkan diri. Kalau saya sama Tutar Ayu Astreo Umalekoah, asal dari Ambon. Dipanggil Ayu. Ayu, Kak Ayu ya. Oke. Saya Dia Lopani Rio, biasa dipanggil Dia, asalnya dari Lombok Barat, Papua. Umurnya mungkin Umur saya 22 tahun, saya lahir pada tanggal 2 Januari tahun 2000. Kalau saya, umur saya sekarang 21 tahun. Saya lahir di Masohi tanggal 25 Februari 2001. masih muda-muda ya Kak ya. Begini Kak, karena kan saya temui ya jarang sekali nih Taruni yang mungkin berasal dari sana. Mungkin bisa diceritakan dulu masa kecil di daerah Papua Pedalaman, dan daerah mana itu lebih spesifik lagi, dan bagaimana sebenarnya kehidupan di sana. Masa kecilnya kakak deh, mungkin dari Kak Ayu dulu. Kalau saya lahir dari seorang keluarga tentara. Papa saya dari Tamtama dan saya lahir di Masohi. Tapi pada saat waktu itu kejadian kerusuhan Ambon, kemudian papa saya dipindahkan tugas ke Namlea di Kabupaten Hulu mulai dari 2003. Kemudian di sana saya dibesarkan dari SD, SMP sampai SMA. Sampai akhirnya saya juga tes Taruna. Tes Tarunanya bisa. Kalau Kak, saya lahirnya di Manokwari, Kota Biak. Orang tua saya pekerjaannya PNS, orang guru, mama saya juga guru, bapak saya juga guru. Saya lahirnya di Manokwari, tapi karena orang tua saya waktu itu di tempat saya ada yang namanya Teluk Pondama, itu belum ada guru, jadi orang tua saya dipindahkan ke Teluk Pondama, jadi PNS atau guru tetap menetap di situ. Nah, di situ saya pindah ke Teluk Pondama, lahir besar di situ, sekolah pun juga di situ, sampai lulus SMA juga di Teluk Pondama. Ini pengalaman saya dari itu bisa masuk April atau punya motivasi ikut April itu dari abang saya juga. kalau abangnya berarti Taruna juga. Abang saya Taruna tapi angkatan laut. Nah, kalau Kak Ayu sendiri nih ya, kalau mungkin tadi Kak Fian kan bilang terinspirasi dari kakaknya. Kalau Kak Ayu nih terinspirasi dari mana biar bisa jadi Taruna? Kalau saya sendiri dulu tuh saya belum tahu Taruna itu apa. Taruna dari Akmil, AL, apa saya nggak tahu. Yang saya tahu tuh Bintara dari kuat Bintara. Saya nggak tahu kalau seandainya seorang seperti saya bisa jadi seorang perwira tuh saya belum tahu. Kemudian waktu itu pada saat SMA saya perwakilan dari Provinsi Maluku, jadi paskibraka nasional dari Provinsi Maluku. Kemudian setelah saya dari pengibaran itu, saya dan teman-teman saya yang lain kami mendapatkan undangan ke Mabesat waktu itu. Terus diambil sama Pak Gatot Nurmantio itu menjabat sebagai Panglima TNI. Kemudian kami mendapatkan banyak arahan tentang Taruna juga. Di situ saya baru tahu kalau ini ada Taruna dan itu juga ada Tarunanya. Kemudian karena banyak yang minat, kami dijanjikan kalau misalnya seandainya kami nanti, waktu itu kan paskibrakanya masih kelas 1 SMA mulai kelas 2, dibilang untuk menyiapkan diri kami karena nanti pada saat kelas 3 setelah lulus kami akan dicari lagi. Nah, setelah dari SMA kelas 3 itu tiba-tiba ada panggilan dari kodim saya, ada sprint bahwasanya dari Paskibraka Nasional 2016 waktu itu diperintahkan untuk ikut seleksi Catar Akmil waktu itu.
Jadi saya sama Vivi itu, kami kan pas di Gerakan Nasional. Kalau Vivi sendiri kan perwakilan dari Papua Barat, Manokwari. Terus waktu itu kami dijadikan satu yang berminat untuk masuk Taruna-Taruni Akmil itu, kami diseleksi di Rindam Jaya di Jakarta. Karena kami masuknya jalur khusus. Kemudian di situ ada sekitar 36 orang yang dari alumni Paskibraka Nasional 2016. Kami melaksanakan seleksi sama seperti biasa seleksi pada umumnya, JAS, psikologi, akademik, kemudian kami lewati itu, dan yang lolos dari seleksi itu ada 14 orang, taruninya 11, tarunanya 3. Nah itu baru saya mulai mengenal, oh ini ya taruna kayak gini, akmil kayak gini. Lalu apa yang memotivasi Kak Ayu untuk saya akan mendaftar sebagai seorang taruni di Akademi Militer? Dulu pada saat SMA kelas 3 itu, karena saya juga waktu itu lulus dapat ranking umum jurusan IPA di sekolah saya sempat direkomendasiin sama guru saya untuk tes di Universitas Patimura kedokteran, mendapatkan beasiswa. Tapi pada saat waktu yang sama juga saya rekomendasikan untuk tes akmil. Nah, saya itu termotivasi sama orang tua saya. Papa saya tentara. Saya pengen gantikan papa saya. Makanya saya pengen coba waktu itu Bintara, Koat yang dari Bintara, tentara Bintara yang dari Koat. Tapi tiba-tiba ada rekomendasi dari itu, oh saya tahu nih. Makanya saya coba. Di situ juga orang tua saya, kalau papa saya sendiri awalnya tuh tidak mau karena sayang kan anak cewek dari tentara, pasti apalagi fisik kan di sana. Tapi saya meyakinkan kedua orang tua saya bilang saya akan mencoba, siapa tahu jalan saya di sana. Jadi saya menolak dari guru saya untuk rekomendasi ke kuliah di kedokteran itu. Saya memilih ke catat tes akmil, kemudian saya mengikuti beberapa tahap, kemudian demi perlahan orang tua saya itu mendukung saya. Jadi saya dikasih tahu untuk latihan fisik, renang, lari setiap sore, terus belajar juga akademi apa yang harus dibutuhkan, belajar juga psikologi tentang kayak gambar-gambar gitu. Kemudian juga disuruh untuk menjaga kesehatan. Akhirnya saya termotivasi dari bapak saya mencoba sampai akhirnya di pusat. Saya juga tidak sangka kalau seandainya saya bisa, karena juga saya kurang begitu tahu taruni akmil itu seperti apa, taruna itu seperti apa. Saya coba dan alhamdulillah sampai di pusat pun saya lolos. Dan di situ orang tua saya tidak menyangka, karena saya pikir orang tua saya kan dari Tamtama, dari bukan orang tua yang luar biasa gitu. Ekonomi saya juga pas-pasan, tapi saya bisa membuktikan dengan kemampuan saya dan saya bisa lolos. Cukup menginspirasi ya, cukup terharu juga karena kakak berkorban ya. Tadi harus ambil kedokteran tapi berkorban untuk memilih sebagai taruni, padahal belum tentu lolos juga ya. Kalau Kak Vivian ini melihat abangnya sendiri, apakah semulus itu menginspirasi kakak, atau mungkin sebagai seorang perempuan ada pertimbangan karena kan identik dengan latihan fisik? Saya dulu mama saya ini maunya saya dites di PTN. Nah di situ saya dari SMA itu sudah belajar harus masuk PTN. Tetapi pada saat lulus SMA ternyata ada rekomendasi seperti Ayu, rekomendasi untuk masuk taruni akmil. Nah di situ ada pertimbangan juga dari orang tua saya. Mama saya itu sama sekali tidak setuju kalau saya masuk akmil. Sedangkan bapak saya setuju. Nah itu pertimbangan buat saya sempat berpikir, kadang setiap hari tuh bingung harus pilih apa, maksudnya jalan yang baik buat saya itu apa. Setelah itu saya bicara sama mama saya, minta dukungan biar saya tujuan tes saya itu lancar, sehingga saya juga bisa membanggakan orang tua saya. Lama-kelamaan setelah saya tes, itu saya juga mulai kelamaan angka hukum juga. Jadi saya mungkin juga salah satunya masih dari akam saya juga, dan juga saya seperti Ayu dari Ayu juga, dan
sama dari Paskibraka. Jadi tujuan saya tuh masuk akmil juga dari orang tujuan saya masuk akmil orang tua juga, dan kemudian dari abang saya kan kalau pada saat cuti dia yang diutamakan harus jaga fisik terus belajar. Itu saya mulai tanya-tanya apakah ada taruna juga, ada seorang perempuan dia masuk taruna. Saya tanya, terus dia cerita ada taruni akmil. Terus saya sempat cerita kalau saya juga dapat rekomendasi untuk masuk taruni akmil. Nah dia semangat, terus dia ajak saya, kamu harus kayak gini, kamu harus belajar, harus jaga fisik kamu, harus jaga kesehatan juga. Jadi pada saat abang saya ini cuti, saya sama dia itu buat jadwal untuk latihannya kapan, atau fisiknya kapan, latihan renangnya kapan, terus belajar kapan. Jadi selama saya ke kota untuk latihan itu, saya sama dia selama 2 minggu tuh sama dia. Benar-benar berjuang sekali ya kak. Itu baru mau mendaftar ya, tapi bagaimana perasaan kakak setelah akhirnya saya sudah diterima jadi seorang taruni? Mungkin dari Kak Ayu dulu. Kalau saya sendiri sih saya seneng, karena emang cita-cita saya. Walaupun saya juga nggak nyangka kalau misalnya saya bakalan masuk taruni akmil. Karena awalnya kan saya nggak sempat kepikiran sampai situ. Apalagi khususnya jadi seorang perwira yang nantinya akan memimpin, punya anggota. Dan juga orang tua saya bangga, termasuk keluarga besar saya juga bangga. Karena saya dari desa yang terpencil juga mau bilang, terus dapat kesempatan yang sangat-sangat luar biasa ini karena berkat doa dan orang tua saya juga, akhirnya saya bisa lolos. Kayak itu merupakan suatu hal yang sangat bangga karena bawa nama daerah juga. Ya, jadi bangga. Kalau kamu Bian, senang, selain perasaan senang ada terharu atau mungkin abangnya yang sudah mendampingi latihan ya sebelumnya? Saya justru terharu. Saya juga waktu itu tidak menyangka bisa sampai di pusat. Ya, pada saya waktu itu dengar hasil lulus, itu saya sempat takut mama menangis. Terus bilang, mama juga tidak menyangka bisa lulus. Terus mama juga sempat merasa bersalah karena tidak mendukung dari awal. Sempat melarang ya bahkan. Ternyata jalan yang saya ambil sendiri itu bagus, baik buat saya. Dari situ saya juga merasa sangat bangga karena dari daerah saya sendiri itu saya orang pertama di Teluk Wandama itu. Kuat itu belum ada sama sekali, belum ada kuat. Saya orang pertamanya yang masuk taruni. Dan situ juga pada saat mungkin saya dijadikan motivasi bagi pada saat saya ke sekolah itu disuruh untuk kasih inspirasi buat adik-adik saya di sekolah. Nah, saya pada saat ke Koramil itu dari Danram itu bilang, kamu tuh orang pertama yang masuk taruni, dan juga kamu orang pertama nanti akan menjadi kuat. Dan itu menjadi kebanggaan buat saya dan juga bagi orang tua saya. Jadi pada saat mungkin cuti saya pulang itu banyak sekali dari adik-adik saya yang perempuan, terutama yang cewek-cewek ya. Itu hampir setiap hari tuh ke rumah, tanya-tanya di rumah, tanya-tanya bagaimana perjalanan saya untuk masuk akmil kayak gimana, terus apa motivasi saya untuk masuk akmil, terus minta motivasi ya, bagaimana seorang perempuan itu punya cita tinggi, apalagi perempuan masuk Nusantara itu sangat ya, bagi orang itu tidak biasa, tidak mudah. Jadi itu merupakan kebanggaan besar buat saya dan juga buat orang tua, dan juga menjadi kebanggaan besar buat daerah saya karena saya orang pertama juga. Oke, mungkin bisa dibagikan ya ke sahabat Tidar pesan-pesannya untuk mungkin sahabat Tidar yang ingin menjadi taruna atau taruni seperti kakak-kakak ini, mungkin juga khususnya yang sekarang sudah berada di Papua dan Maluku. Pesan saya buat adik-adik ya, untuk buat wanita yang mungkin sedang berjuang untuk masuk taruna akmil atau dari akademi lain, semangat, tingkatkan lagi motivasinya, perhatikan lagi akademi,
prinsipnya selalu ingat Tuhan, dan apapun yang kalian lakukan selalu andalkan Tuhan. Mungkin dari Kak Ayu pesan-pesannya? Kalau dari saya untuk teman-teman atau adik-adik yang di luar sana, khususnya juga wanita yang pengen masuk Taruna Akmil, AL, AU atau AKPOL, tetap semangat, jangan lupa berdoa, lakukan yang terbaik. Oke, lalu apa harapan dari kakak-kakak ini untuk adik-adik taruna dan taruni penerus yang akan dimulai? Kalau harapan saya ke depan untuk adik-adik nanti yang mungkin akan masuk, walaupun saya juga tidak tahu apakah tahunnya ada atau tidak, tetap lakukan yang terbaik. Tetap lakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kalau harapannya dari Kak Abubia? Harapan saya buat adik-adik yang di luar yang sedang berjuang juga, lakukan yang terbaik, walaupun yang sudah gagal, tidak gagal sebagai pelajaran, dan berjuang semaksimal semangat. Oke, semangat ya sahabat Hidar. Lalu apa harapannya kakak-kakak ini khususnya untuk keluarga kakak dan nantinya ya, harapan nantinya setelah menjadi seorang perwira? Kalau harapan saya sendiri untuk keluarga saya, untuk kedua orang tua saya, semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai nanti bisa melihat anaknya lulus menyandang pangkat level 2 pada satu kelas nanti juga. Harapan saya juga untuk keluarga saya, doakan semoga saya melaksanakan tugas dengan baik dan juga lulus dengan baik dan bisa melanjutkan kedua dengan baik. Terima kasih kakak-kakak ya berkenan hadir di acara podcast Taruna Papua Akademi Militer. Semoga menjadi inspirasi bagi putra-putri terbaik bangsa dan negara kita. Terima kasih.